يا أرحم الراحمين ارحمنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن توفون عليكم بعضكم على بعض kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati wallahu alimun hakim. Dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 58 ini Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan kepada para orang tua, yaitu ada 3 waktu di mana di 3 waktu itu anak-anak kita, baik itu yang belum akil balik, apalagi yang sudah memasuki waktu akil balik, ada 3 waktu yang mereka hendaknya jangan sampai sembarangan masuk ke kamar orang tuanya. Yang pertama, min qabli sholatil fajri, sebelum sholat fajar atau sholat subuh. Wahina tad'una thiyabakum minadh dhahirati. Yang kedua, ketika engkau menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari. Yang ketiga, wa min ba'di sholatil isya, dan setelah melaksanakan sholat isya. 3 waktu ini yang orang tua harus betul-betul memperhatikan privasinya di dalam kamarnya itu. Tidak sembarangan anak kemudian masuk ke dalam kamar kita sebagai orang tua. Artinya anak-anak kita harus dididik, dikasih tahu, ya, diarahkan bahwa, nak, kau boleh masuk ke ruangan orang tua kamu. Kau boleh masuk ke ruang bunda ayah kamu. Tetapi jangan di 3 waktu ini, ya. Ada 3 waktu yang kamu nggak boleh masuk. Ya tentu anak akan bertanya, kenapa wahai ayah? Kenapa wahai ibu? Nah, pokoknya waktu itu waktu yang terlarang, ya. Terlarang bagi kamu untuk masuk ke ruangan ini. Ya jangan dilapisi dengan dosa bohong lah, ya, misalkan nanti kamu ngelihat setan, misalkan nanti kamu ngelihat jin, jangan. Pokoknya anak kita sedini mungkin nanti juga dia lambat atau cepat seiring dengan perkembangan usianya dia akan mengerti. Dia akan mengerti, oh ternyata ini sebabnya. Ketika anak masih kecil kita hanya sebatas melarang, ya. Tanpa kita jelaskan juga nanti mereka seiring dengan perkembangan usia mereka memahami. Jadi yang pertama, min qabli sholatil fajri, sebelum sholat fajar. Nah, apa kandungan dari ayat ini? Pertama, di 3 waktu ini biasanya seorang suami atau istri dia sering membuka pakaiannya, itu ya, mengganti pakaiannya, atau dalam kondisi dia tidak menggunakan pakaian, ya. Umumnya, ya walaupun tidak harus di waktu 3 ini. Sehingga kalau anak-anak kita masuk seenaknya ke ruangan kita, ke kamar kita di 3 waktu ini, ya, pertama sebelum sholat subuh, yang kedua di siang hari ketika orang tua atau kita sedang membuka pakaian, dan yang ketiga setelah sholat isya. Seandainya mereka masuk ke ruangan kita seenaknya saja, ya, sedangkan di waktu yang 3 ini kita terkadang, ya, sering tidak menjaga aurat. Kita membuka baju setelah mandi umpama, ya,
atau kita sedang istirahat, atau mungkin istri kita sedang menggunakan pakaian yang terbuka auratnya umpama, sehingga anak kita tidak sembarangan masuk ke dalam. Ini merupakan bagian dari pendidikan moral kepada anak kita. Ya. Pendidikan moral yang kita tanamkan kepada anak kita, bahwa sangat penting sekali yang namanya izin. Ya, ini kan etika, ya, etika seorang anak kepada orang tuanya. Ketika masuk kamar harus minta izin. Iyalah kalau dia masih bayi umpama anak kita ya, yang nggak ngerti apa-apa. Mereka nggak mengerti lah usia barangkali 2 tahun ke bawah ya, masih sangat balita. Barangkali nggak menjadi masalah ketika dia masuk kamar, orang tua sedang telanjang, mungkin anak nggak ngerti, belum mengerti ya. Orang dia masih belajar bicara, kemudian belum tamyiz ya, belum berakal, akalnya belum sempurna. Apa yang dia lihat di kamar orang tuanya mungkin tidak begitu berpengaruh dalam psikologinya. Tapi ketika anak beranjak dewasa ketika dia sudah memasuki akil balik, apalagi sudah dalam kondisi usia balik, ya, ini kan anak sudah matang cara berpikirnya. Apa yang dia lihat biasanya akan menjadi sebuah kenangan di memorinya. Ya. Maka kebiasaan yang baik di rumah tangga harus kita terapkan agar memori yang tertancap itu merupakan memori yang bagus-bagus. Ya. Ya, memori yang bagus yang kira-kira anak itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan ketika anak terbiasa di rumah tangga dia berjamaah membaca Al-Quran dengan orang tuanya, maka sampai dewasa akan terbiasa. Ketika anak ini sering mengucapkan hal-hal yang baik, ketika orang tua di rumah sering berkata-kata yang baik, misalkan ya, maka anak pun akan meniru. Anak akan gampang meniru apa yang menjadi kebiasaan kedua orang tuanya. Sebaliknya kalau seorang ayah, seorang ibu ya, dia terbiasa ngomong kasar, maka itu pun akan gampang ditiru oleh anak-anak kita. Kalau ibu bapaknya suka buka aurat, ya anak juga akan suka buka aurat. Kalau di rumah ibu kita atau istri kita menggunakan pakaian mini, itu juga akan ditiru oleh anak perempuan kita. Kalau ketika istri kita keluar rumah, dia selalu menggunakan jilbab, menggunakan kerudung, itu pun akan ditiru oleh anak kita. Nah inilah berbahayanya kalau kita teledor ya. Ketika mereka sembarangan masuk ke ruangan kita, masuk ke kamar kita, dan di situ ruangan privasi ya, areal privasi ayah ibunya, nah ini kan akan berbahaya bagi perkembangan psikologinya. Ya. Jadi pertama, di 3 waktu ini, ya, yang pertama sebelum fajar, ya. Yang kedua ketika di siang hari, yang ketiga sebelum sholat isya. Di waktu 3 ini kita harus menerapkan satu peraturan kepada anak kita, nak, tolong ya nak, sebelum subuh atau nanti ketika zuhur atau ketika setelah isya, kamu tidak masuk ke ruangan bapak ya, atau ke kamar ibu dengan tanpa izin ya, kamu izin dulu. Ya. Terapkan itu, jangan sampai nggak diterapkan, anak sembarangan belasak-belusuk ke kamar kita. Khawatir mereka akan melihat hal-hal yang kurang baik bagi perkembangan psikologi mereka. Yang kedua memang ya, ketiga waktu ini terkadang, mohon maaf, sering digunakan untuk pasangan suami istri untuk berhubungan badan. Umumnya. Ketiga waktu ini sering digunakan pasangan suami istri untuk berhubungan badan. Yaitu sebelum sholat subuh, ini kan sering sekali kadang-kadang ya, orang tua suami istri ketika jam 3 bangun, tahajud seumpama ya, bertahajud bersama, kemudian menunggu waktu subuh masih lama. Nah, biasa di sana ada niat-niat untuk berhubungan badan. Itu wajar saja ya, karena menunggu waktu subuh agak lama. Kemudian di siang hari pun kadang-kadang ya sering digunakan ketika seorang suami istri kebetulan dia tidak ada pekerjaan, libur misalkan.
Ini biasanya akan ada rangsang tertentu untuk berhubungan badan. Yang ketiga, ketika setelah sholat Isya, ini waktu yang sangat sering digunakan suami istri untuk berhubungan badan. Ya. Nah, karena ketiga waktu ini sering digunakan untuk itu, ya, untuk berhubungan badan, maka kita harus hati-hati betul di waktu yang tiga itu. Jangan sampai ada anak kita masuk ke kamar kita, ke kamar orang tuanya, sementara orang tuanya sedang ada hubungan badan. Ya kalau anaknya masih kecil nggak jadi masalah, gitu ya, masih usia 2 tahun, 1 tahun, dia belum mengerti lah. Belum mengerti apa yang dia lihat, belum mengerti. Akalnya belum bisa nyambung. Tapi kalau anak itu sudah semakin dewasa, mendekati masa akil balik, ya, usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, apalagi kalau mereka sudah dewasa, sudah memasuki usia-usia balik, ini kan rentan sekali. Ya. Ini rentan sekali kalau mereka masuk, melihat kedua orang tuanya sedang berhubungan badan, ini akan, walaupun mungkin dia tidak akan begitu terganggu di psikologinya, setidaknya itu ada kenangan-kenangan yang tidak baik. Yang lebih mengkhawatirkan lagi kalau yang dia lihat oleh anak itu, ya, kemudian terekam dalam memorinya, muncullah kemudian syahwat-syahwat tertentu sang anak, ya, ketika dia melihat teman perempuannya, ya, ketika dia melihat kakaknya, misalkan, dia akan terbayang yang tidak baik, sebagaimana yang dia lihat ketika dia melihat ayah ibunya sedang berhubungan badan. Ya sekarang sih barangkali mudah ya, ketika pintu tertutup ya anak dia akan nggak bisa masuk. Ini khawatir barangkali lupa. Di 3 waktu ini seorang suami istri lupa nggak mengunci pintu, anak begitu masuk ke dalam. Ya walaupun ya namanya hubungan suami istri ini tidak harus di 3 waktu ini. Tapi ini Al-Quran menggarisbawahi umumnya, ya, umumnya di 3 waktu ini sering digunakan untuk berhubungan suami istri. Ya. Ketika bayangkan kalau anak kita masuk, kita sedang berhubungan badan, apa yang terjadi? Kita malu, mereka juga malu. Ya. Kita malu, mereka juga malu, dan mereka akan menjadi sebuah kenangan, ya. Mereka akan mengenang-enang. Nanti kalau sudah sering sekali melihat, justru anak ini akan mencari waktu, ya, katakanlah ngintip kedua orang tuanya. Ini akan sangat merusak moral dan mental seorang anak. Karena kita tahu ya, anak zaman sekarang ini tentu berbeda dengan anak di zaman dahulu kala. Ya. Anak dulu itu belum ada yang namanya handphone. Belum ada namanya laptop, internet. Ya. Yang mereka lihat hanya koran, majalah yang mungkin menampilkan gambar-gambar yang standar, yang biasa. Ya. Tidak pornografi. Tapi di zaman sekarang anak pintar sekali mencari hal-hal yang mereka belum tahu. Terkadang kepintarannya lebih mengungguli dari kedua orang tuanya. Mereka mungkin belum pernah tahu kedua orang tuanya berhubungan badan. Tapi mereka tahu di luar sana, di internet misalkan, itu sangat banyak mereka menemukan hal-hal demikian. Ya. Mereka lebih paham, padahal kita belum pernah memberikan sex education, ya, pendidikan seks. Tapi mereka lebih pintar. Mereka mengerti, padahal kita belum pernah mengajarkan kepada mereka. Itulah hebatnya anak zaman sekarang dengan anak zaman dahulu kala. Anak zaman dahulu kala benar-benar awam, namanya hubungan seks itu apa, mereka benar-benar awam, ya. Mereka nggak tahu betul. Tapi sekarang anak TK, anak SD masih kelas 1, kelas 2 sudah paham yang seperti itu. Tayangan-tayangan yang tidak mendidik di internet itu sangat luar biasa. Kalau orang tua tidak membatasi anak, kalau orang tua tidak memperhatikan perkembangan anak, kalau orang tua abai terhadap aktivitas anak di luar sana,
Mereka memainkan handphone dengan sesuka hati. Apalagi pergaulan mereka sangat luas. Yang tadinya anak kita nggak mengerti, menjadi mengerti ketika dia berteman dengan anak yang sudah mengerti. Nah, gejala ini kan sudah banyak terjadi zaman sekarang. Ditambah lagi kalau umpama mereka melihat pemandangan langsung, ya, di rumahnya, melihat kedua orang tuanya melakukan hubungan badan, hubungan suami istri, ini sangat-sangat buruk untuk perkembangan anak. Jadi Allah sampaikan, wahai orang-orang yang beriman, yasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum, janganlah engkau, wahai orang berhendaklah engkau memerintahkan hamba-hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan yang engkau miliki. Hendaknya mereka memperhatikan ada 3 waktu. Salah sama marratin, yaitu 3 waktu di mana mereka tidak begitu bebas memasuki kamar kita. Ya. Walladzina lam yablughul huluma minkum, yaitu anak-anak yang masih belum balik, ya. Anak masih kecil. Jadi ada 2, yang pertama budak-budak kita, hamba sahaya kita. Yang kedua anak-anak kita yang di bawah usia akil balik. Hendaknya mereka kita pantau, kita didik mereka, kita arahkan, kita kasih tahu ada 3 waktu yang mereka tidak boleh masuk ke kamar kita sembarangan. Ya. Min qabli salatil fajri, pertama itu waktu ketika sebelum tibanya waktu fajar subuh. Wa hina tad'una thiyabakum minadh-dhahirati, itu ketika di siang hari di mana engkau sering membuka bajunya karena panas, barangkali ya. Sering membuka bajunya karena panas. Yang ketiga, min ba'di salatil isya, setelah tibanya waktu isya. Itulah waktu-waktu yang menjadi aurat bagimu, ya. Salatsu auratil lakum, itulah waktu yang menjadi aurat kalian. Ya, sehingga anak kita jangan sampai masuk ke ruangan kita tanpa izin kita. Nah, bagi anak kita yang sudah akil balik, ini lebih dari 3 waktu ini. Ya. Kalau anak kita sudah akil balik, bukan hanya di 3 waktu ini yang mereka harus izin masuk kamar kita, tapi semua waktu. Pagi, siang, sore, malam, jam berapapun mereka masuk ke kamar kita, harus izin. Tidak boleh anak kita sudah dewasa, sudah akil balik, ya. Mereka masuk seenaknya ke kamar kita. Ini berbahaya. Berbahaya karena mereka sudah dewasa. Ya. Nah, ketika mereka di umur yang sebelum akil balik, nah 3 waktu ini harus diperhatikan. Jangan sampai kita, ya, tidak membuat peraturan di rumah kita. Jangan sampai rumah kita, pintu kamar itu terbuka bebas. Ya, tidak ada pintunya, tidak hordengnya. Nah, ini parah yang seperti ini. Ya. Ini sekali lagi mengajarkan kita, anak kita agar mereka memiliki sopan santun. Ya. Mereka punya etika ketika masuk ke kamar orang tuanya, dia ketuk pintu, dia assalamualaikum, minta izin. Nah, ini kita terapkan pendidikan yang seperti ini kepada anak-anak kita. Sehingga ketika mereka bukan di rumah kita pun, kemanapun dia pergi, ya, ketika memasuki ruangan yang bukan ruangannya, dia terbiasa dengan meminta izin kepada yang memiliki ruangan itu. Laisa alaikum wala alaihim junahun ba'dahun. Adapun tidak ada dosa bagimu dan tidak ada pula bagi mereka selain dari 3 waktu itu. Ya, artinya selain 3 waktu ini kita harus berpenampilan yang umum, ya. Sehingga ketika mereka masuk selain 3 waktu ini aman. Misalkan ya setelah subuh, ini kan jam-jam aman, ya. Setelah subuh, waktu duha, sebelum zuhur, sebelum asar, ya. Setelah asar, sebelum maghrib, setelah maghrib,
sebelum Isya. Nah, ini waktu-waktu yang kita harus dalam kondisi normal. Jangan sampai kita menggunakan waktu itu untuk hal yang privasi. Ya. Kalau toh kemudian selain 3 waktu ini seorang suami istri mau berhubungan badan, ya kita harus benar-benar menjaga ruangan kita, kamar kita jangan sampai dimasuki oleh orang. Ya. Artinya selain 3 waktu ini, anak kita boleh masuk dan kita pun harus dalam kondisi yang normal. Ya. Setelah subuh, waktu-waktu duha, ya, sebelum zuhur, sebelum asar, setelah asar, sebelum maghrib, setelah maghrib, sebelum isya. Ini waktu-waktu yang kita harus memperhatikan. Ya. Karena oleh Al-Quran, ini waktu-waktu yang bukan waktu privasi. Artinya di waktu ini kau harus dalam kondisi yang normal. Jangan menggunakan selain dari 3 waktu ini untuk membuka yang sifatnya privasi. Yang tidak boleh diketahui oleh anak kita. Ya. Itu. Kadzalika yubainallahu lakumul ayati wallahu alimun hakim. Ya. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu. Dan Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Jadi ayat ini sangat bagus untuk kita terapkan dalam rumah tangga kita. Agar anak kita diajarkan untuk beretika ketika memasuki kamar kedua orang tuanya. Ya. Kapan anak kita harus dilarang untuk masuk ke kamar kita? Kapan mereka boleh masuk ke ruangan kita? Ya walaupun selain dari 3 waktu ini ya kita harus tetap mengajarkan kepada mereka. Nak, kalau kamu masuk ke kamar ayahmu, ibumu, ya kapanpun waktunya kamu tetap harus izin dulu ya. Minimalnya ketuk pintu ya. Kita minta izin agar anak kita terbiasa. Ya, terbiasa untuk minta izin ya. Ya khawatirnya selain dari 3 waktu ini ada waktu-waktu lain yang kita gunakan untuk yang sifatnya privasi. Sehingga anak itu justru ya katanya yang tidak boleh itu di 3 waktu itu ya. Misalkan sebelum subuh, ketika zuhur atau setelah isya. Tapi kok setelah maghrib, sebelum maghrib kok tetap nggak boleh. Nah ini. Kita harus menerapkan itu. Bahwa anak kalau sudah memasuki awal akil balik, sudah dewasa, haruslah anak itu selalu minta izin kepada orang tuanya memasuki kamar-kamar kedua orang tuanya.